Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Widianto, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0418300553. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tugas 2 keamanan jaringan sesuai dengan modul yang sudah diberikan dan bahan praktek yang sudah disediakan. Ini saya sudah mendownload bahannya, yaitu Firewall ACL ya. Nah, di sini sesuai dengan panduan yang ada di modul praktikum, bahwa di sini terdapat sebuah topologi jaringan yang memiliki 4 blok jaringan ya, atau kelompok jaringan. Dimana ini sudah saya kasih tanda. Di sini ada jaringan 30.0, sini ada jaringan 50.0, di sini ada jaringan 20.0, dan di bawah sini ada jaringan 10.0. Baik. Berikutnya saya akan baca lagi sesuai dengan panduan yang ada. Di sini ada alamat IP yang sudah dipasangkan di perangkat masing-masing perangkat ya. Ini tabelnya ada di sini. Nah, ini router 1, interface fast 0/0, alamat IP-nya ini, dan seterusnya sampai FTP server ini. Alamat IP-nya 26. Namun di sini itu alamat IP server FTP servernya itu bukan 20.6 tapi 20 titik berapa? Titik 10 ya, titik 10. Nah, jadi tidak sama dengan tabel ini, ada yang beda ya. Ini aja yang beda ini di servernya. Server FTP. Nah, sebelum dilakukannya konfigurasi pada router 2, router yang di sini yang berada di yang menghubungkan ke server ini, sebelum dikasih konfigurasi apapun di sini itu semua komputer atau klien yang ada di jaringan 30.0 dan 10.0 itu bisa mengakses web server dan FTP server, juga bisa mengakses ICMP, menggunakan ICMP ya. Jadi kita coba cek dulu apakah ini bisa connect dengan web server. Ping 192.168 titik IP-nya server itu 20.5 web server. Oke, kita tunggu. Masih Oke, connect ya. Emang sebelum dikonfigurasi semua ini komputernya connect ya. Bahkan ke bawah ini juga connect ke sini. 20 titik 10 ya, 10 FTP. Ini juga harusnya connect. Nah, connect ya. Oke, jadi semuanya sudah connect. Dan sekarang kita coba cek menggunakan ini sudah connect ya. Ini kalau sudah seperti ini kita cek pakai ini aja, pakai HTTP ataupun pakai FTP, jelas connectnya ya. Kalau di CMP-nya sudah connect. Ini 192, tapi untuk memastikan kita uji aja 20.5. Ya, connect ya web server. Baik. Ini sebelum kita konfigurasi, semua klien yang ada di sini tuh bisa connect, baik menggunakan ICMP maupun tidak ya. Baik menggunakan ICMP, web server, FTP maksudnya, semuanya bisa connect. Oke, selanjutnya sesuai dengan yang ada di panduan, di buku panduan. Nah, ini sekarang yang sesuai ada di panduan. Nah, sini itu kita disuruh masukkan ini konfigurasi di router 2 ya. Baik, sekarang saya akan masukkan konfigurasinya di router 2. Nah, router 2 di sini untuk maksudnya ke mode CLI ya, command line interface. Setelah itu ini saya exit dulu. Masuk ke dalam konfigur terminal ya.
config terminal ini nanti masuknya di sini ada dalam kurung ada config-nya. Setelah itu kita masukkan codingnya atau konfigurasinya seperti ini. Lalu kita enter aja sesuai di buku panduan, kita paste, kita enter lagi. Kita copy, kita paste, kita enter lagi. Kita copy, kita paste, kita enter lagi biar cepat ya. Kita copy, kita paste, kita enter lagi. Lanjutkan sampai terus. Saya copy dulu. Oke. Dan ini yang terakhir nih. Nah, codingnya seperti ini ya. Nih. Konfigurasinya maksudnya. Nah, selanjutnya kalau sudah, sekarang kita masuk ke dalam interface serial 0/1/0 ya. Yang ini yang menuju ke sini. Nah, ini kita masukkan perintahnya in s 0/1/0 enter. Nah, kalau sudah ada keterangannya config main if ya. Selanjutnya kita masukkan IP access group 100 in. IP access main group in. Nah, seperti ini. Oh, 100 in. 100 dulu ya. 100 in. Masuk. Kita enter. Oke, kalau sudah, nah ini biar config-nya itu berjalan harus kita nusut ya. Nusut down. Oke, setelah itu kita exit. Kalau sudah dinusut, exit, beres. Nah, sekarang kita uji coba sesuai dengan ini konfigurasinya ini ya. Yang diminta yang pertama, semua PC yang terdapat di jaringan 30.0. Ini saya bilang lagi, yang ada di 30.0 dapat mengakses layanan FTP. Ya, berarti ada di sini yang 2010 ya. Dengan HTTP dan bisa mengakses ke layanan HTTP. Tetapi dia tidak bisa mengakses menggunakan protokol ICMP ya. Tidak bisa menggunakan ping ya. Oke, jadi dari sini ini harus bisa akses web server ya. Web server harus bisa. Oh ya, sebelumnya saya siapkan dulu ini untuk tabel ujinya ya. Jaringan 30.0 pingnya harusnya tidak bisa, FTP-nya bisa, HTTP-nya juga bisa harusnya. Kita uji sekarang. Yang kita uji pertama HTTP-nya dulu, yaitu IP-nya 168.20.5. Kita enter, go. Oke, bisa ya. Kalau bisa di sini saya kasih centang di bagian sini HTTP. Centang. Nah, seperti ini V aja gini wes. Ya, cepat. Oke, selanjutnya kita uji untuk FTP-nya. Ini kita uji dari sini ya. FTP 192.168.20.10. Enter. Oke, masuk ya, bisa. Username-nya siswa 1, passwordnya UT. Oke, masuk. Bisa. Jadi FTP dan web server bisa diakses dari jaringan 30.0. Kita kasih tanda lagi di sini. Di sini ya. FTP. Nah, ini FTP yang bawah ini. Kita kasih oke, centang ya. Berikutnya di bagian ICMP ini harus tidak bisa, harusnya tidak bisa harusnya ya. Kita ganti untuk ICMP itu kita gunakan ping gitu lah. Ping 21 ke server
server FTP. Oke, di situ ada keterangan destination host unreachable. Berarti tidak ada ya, tidak bisa. Kalau bisa itu keterangannya reply. Nah, kita berarti kasih silang ya, sudah sesuai. Berikutnya uji ke web server yang ada di sini. Web server, ping ala IP-nya web server yaitu 20.5. Sama, hasilnya destination. Berarti sudah sesuai dengan kondisi ini yang sudah ditentukan ini ya, yaitu yang A. Semua jaringan 30 bisa mengakses FTP dan HTTP, tetapi tidak bisa mengakses protokol ICMP. Nah, ini kita X silang A. Nah, berikutnya dari ini yang jaringan yang 10.0 itu ini IP-nya 10.5, 6, 7 ya. Ini 5, ini 6, ini 7. Nah, saya baca dulu yang B ini PC yang beralamat 10.6 berarti 6 itu yang tengah ini, dan 10.7 yang berada di bawah sendiri dapat mengakses FTP. Nah, 6 dan 7 bisa mengakses FTP dan layanan HTTP, juga bisa mengakses layanan web HTTP, serta dapat mengakses protokol ICMP. Berarti dia bisa mengakses semuanya, bisa paket ICMP, HTTP server, dan FTP server ini ya. Dua ini yang IP-nya 6 sama 7. Sedangkan yang IP-nya 10.5 itu dia tidak bisa mengakses FTP server dan HTTP server, tetapi dia bisa mengakses ICMP saja. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita uji coba sekarang. Yang ini harus bisa akses ICMP, terus web server, terus FTP server ya. Ping 20.10, terus harus bisa ini, harus bisa. Nah, bisa ya. Nih, ICMP bisa. Ini ke 2.10 berarti ke FTP ya. Kita centang dulu. PC6 bisa akses ICMP. Centang. Nah, selanjutnya yang bawah ya. Maaf. Selanjutnya kita ping ke 20.5 alamat server HTTP. Harusnya bisa juga ya, bisa juga ya. Berarti ini juga bisa, centang. Oke, selanjutnya FTP. Apakah dia bisa mengakses layanan FTP? Harusnya bisa. FTP 192.168.20.10. Oke, bisa ya. Oh, maaf, salah user. Username-nya siswa1. Passwordnya UT. Oke, masuk ya. Masuk. Berarti di sini kita kasih centang ya. 10.6 bisa mengakses FTP. Kita centang. Berikutnya 10.6 apakah bisa mengakses, ini sudah saya web. Kita coba 20 ya, mohon maaf, 20.5. Tak, oke, bisa. Berarti ini bisa ya, bisa semua. Nah, seperti ini, centang semua ya. 7 harusnya sama ya. 7 ini sudah sama dengan yang 6. Kita uji coba aja. Pembuktian. Ping 20.10. Nah, kenapa ini yang cukup gagal? Di 7 kenapa gagal ya? Ulangi lagi. Di soalnya ini 7 sama 5, 7 sama 6 bisa ya. Kecuali yang 5 itu tidak bisa connect ke layanan HTTP ya.
Oke, kita mungkin ada kesalahan, coba cek dulu. Biasanya router ini bermasalah, biasanya routernya ini yang bermasalah routernya ya. Ini kalau sudah seperti ini semua ini pasti gak connect, ini semua pasti tidak connect. Ini ya, ini semua pasti no connect ini. Saya ping ini juga nggak akan connect ini. Nah ya kan, ini permasalahan di router, ini routernya ya, namanya juga simulator, bukan router asli. Timeout semua ya. Jadi untuk mengatasinya tuh kita coba lepas dulu kabelnya, kita pasang lagi ya, kita lepas pasang lagi, kita coba cek lagi, harusnya bisa ya, harusnya bisa. Gak mau ya dia ya, ini emang ini kalau kita matikan routernya, nanti konfigurasinya bisa hilang ini, konfig dari awal ya. Oke, emang seperti ini ya, emang kadang errornya seperti itu kalau pakai simulator ya. Nah, tak mau dia timeout, dan atasnya bisa yang di 6. Ini kita ini sudah bisa, ini sampai nanti seperti ini walaupun sudah connect tetap diakses dari mana aja dia nggak akan bisa connect ke sini, bahkan nggak usah ke situ, ke 50 nya aja ini dia nggak connect. Ke 51 nya ini connect ya, tapi ke 52 nya ini nggak connect. Nah ya kan, nggak usah perlu ke sininya aja nggak connect nih, request timeout. Kita coba ganti kabel, kita hapus kabelnya ya. Nah ini agak susahnya di sini nih, hampir selesai nggak jadi selesai. Destination host unreachable, tidak ada jaringan, tidak ada apa, request timeout lagi, alamat tidak temukan, RTO. Sampai sini semua RTO ini kalau buat ngeping. Ini emang gagal ya kalau dari sini yang awalnya tadi bisa ya RTO tetap sama, RTO aja sampai nanti RTO ini harus diganti, routernya harus diganti ini. Jadi mungkin hanya itu aja ya. Jadi itu kalau diulang ya nanti bisa, cuman ya kita harus ngulang lagi dari awal. Harusnya ini bisa ini. Itu kelemahannya dari kemarin saya perhatikan seperti itu ya. Tapi ini sudah bisa ini, jadi yang sesuai tadi ini ya, ini sudah bisa kita praktekkan, dan 5 tadi belum sempat saya praktekkan, belum sempat dipraktekkan, dia sudah seperti ini. Apa
Kalau dimatikan hilang ini. Kalau dimatikan, yang sini aja yang saya matikan. Oke. Tekan lagi. Would you like enter this configuration dialog? No. Nah, hilang ya. Konfignya hilang ya. Kita konfig lagi. Coba yang ini kita konfig lagi, ini kan sedikit nih. Ini IP nya 30.0 ya 30.1 alamat jenis 30.0. Oke, di sini juga sama. 192.168.20.10 yang ini 10.1. Oke. Berikutnya serialnya 50.1. Oke. Sekarang di routingnya 192 kita kenalkan alamat jaringannya ya yang ada di sini, mulai dari 10.0 terus 30.0 terus ada 50.0. Nah, seperti ini harusnya nih sudah connect, harusnya ya, harusnya kita coba ya. satu dulu coba. satu aja. Oh, connect. Ini ke sini connect, ini ke sini karena ini masih ke sini. Ini ke sini connect. Coba yang ke ini, ke interface ini 50.2. Ini kalau connect berhasil. Kalau connect berhasil. Kalau nggak connect ya nggak berhasil. Nah, timeout ini, timeout ya, timeout ya, timeout ya, mungkin hanya itu aja. Nah, saya lanjutkan aja ke konfigurasi yang berikutnya, yaitu di firewall ya, di konfigurasi overload. Overload. Nah, yang dipakai yaitu ini saya simpan dulu. Yang dipakai itu NAT ya, yang NAT, bahan NAT yang ini, ganti file aja. Oke, NAT mana tadi? Oh, gak ada. Mana NAT? NAT ini di sini. Oke, langsung pakai NAT yang ini ya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, hampir sama sih ya, sama. Kita coba lihat IP-nya berapa di sini. Oh, sama ya, 20.10 sama. IP-nya sama. Nah, bedanya di sini tuh sebelum ini ya. Cek lihat dulu di sini. Sebelum dikonfigurasi itu semuanya itu bisa akses web ya, web server, terus TCP, IP, FTP ya, sama ya, sama.
Nah, kita ikuti ini langkahnya. Yang pertama coba kita cek dulu dari sini, connect dengan apa namanya, server ini apa belum ya. Ping 192.168.20.5. Nah, ini baru ekstrak saja, baru ambil aja dari contohnya tadi itu langsung seperti ini, tidak connect. Nggak connect. Nah, inilah tidak connect, padahal ini tidak ada apa-apanya, ini tidak diapa-apakan, masih asli dari filenya ya. Ini tidak connect ini, padahal di modulnya keterangannya dia connect ya, padahal nyatanya ini tidak connect. Ini harus kita udik-udik lagi. Kita udik-udik lagi. RIP, oke, benar. Oke. Oke, 52. Oke. Sini juga sama. Oke. Ini walaupun sudah ada RIP-nya ya, udah apa di routing ya. Routing itu fungsinya untuk dia itu biar bisa terhubung ya. Beda jaringan itu biar bisa terhubung. Tapi nyatanya ya ini connect ke sini aja nggak bisa ini. Ke ini aja nggak bisa. Ini belum nyebrang ke sini. Masih di dalam sini aja nggak bisa. Aneh kan? Nah, 5.1. 50 ya, maaf. 50.1. Oke, connect karena dia ping yang ada di sini. Harusnya 52 ini connect harusnya, ini sudah. Karena sudah di RIP, sudah di ping ya. Tapi nyatanya lagi-lagi no connecting ya, no connecting, not connected. Nah, inilah. Ini walaupun sudah konfigurasi sudah lengkap, sudah sesuai, sudah benar, itu tidak menjamin connect ini. Dan ini ambil ini belum diapa-apakan. Ya, solusinya ya gini aja. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Itu kita buat lagi dari sini ya. Oh, ini jamin connect seperti ini ya. Jamin connect ini, jamin pol. Memang ya inilah kekurangannya mungkin kalau pakai Cisco ya. Langsung aja pakai ini. Oke. Oke, ini kalau ini langsung connect ini. Ini kita setting sedikit aja konfigurasinya. Di sini di serialnya ini kita ganti 52 ya, karena satu jaringan tidak boleh ada alamat IP yang sama atau kembar. Oke, selanjutnya di sini di 0/0 yang menuju ke switch ini IP-nya itu 20 ya, 20.1. Oke, kalau sudah RIP-nya ini atau routingnya ini kita hapus, yang tidak ada di dalam di switch router ini kita hapus. 10 ini tidak ada kan, nah, adanya kan 20, jadi kita tambahkan T20.0. 50 ada, yang tidak ada 10 sama 30. 10-30 itu ada di sini. Oke, kalau seperti ini sudah connect, ini saya jamin connect ya, jamin connect ini. 51 dulu ya, kita connect ya, kita urut. 50.2 connect ya, langsung connect. Nah ini kalau yang tadi mau saya ulang lagi, prosesnya panjang, nanti videonya bisa sampai 10 jam, tapi saya pernah ulangi berhasil tuh. Jadi masalahnya di router ini, router yang ada di sini nih yang bermasalah. Kalau kita config lagi bisa nanti berhasil ya.
ini udah bisa connect ya, ke 20.0 juga bisa connect ini 20.0 apa 20.5 connect. Nah, connect ini. Jadi masalah itu di router ini walaupun habis ambil dari mana file RAR-nya itu gagal, itu tetap error yang ada di sini itu error. Nah, jadi harus saya ulangi lagi seperti itu ya, atau mungkin nanti ya udah ya, ini connect ya. Ini kalau kita cek dari sini sudah bisa connect ke server ya, 25 bisa connect ini. Nah ini maksudnya di soal ini kita disuruh ngeklik go sebanyak kali, beberapa kali, nanti akan dicek di sini ada akses dari komputer siapa. Nah ini kalau sebelum kita NAT ya, itu yang terbaca itu adalah IP yang ada di sini, yang ada di komputer sini. Nih contoh ini saya buka dulu, sini saya kasih net start, nah seperti ini. Oke, nah ini masih kosong ya. Kita uji coba dari sini. Kita go. Nah, setelah itu kita cepet-cepet ke sini, kita uji net start lagi. Terus, nah ini. Di sini ada keterangan banyak yang akses dari IP 20.5 ya. Ketahuan di sini kan IP 20.5 ya. Nah, ini untuk biar si akses ini tidak ketahuan ke sini, nah maka perlu di NAT nanti dari sini. Nah, konfigurasinya sudah ada di panduan modul, tinggal dipraktekkan aja seperti ini. FTP juga sama. FTP maksudnya juga sama seperti itu. Ketika kita akses FTP, ini saya siapkan dulu. Nanti ada keterangan ya. Nah, ini masih kosong. Nah, ini ketika ada akses dari sini FTP. Nah, ini dia di sini langsung akan record ya, ini dari IP 30.5. Nah, ini sekarang kita langsung saja ke konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya, yaitu yang pertama kita masukkan perintah nconft ya di router 1. RIP CLI, menu CLI ya. Nah, kita exit dulu yang ini. Nah, kalau sudah masuk ke conft ya tinggal lanjutkan aja. Lanjutkan dari infa 0/0. Nah, setelah masuk kita NAT. Perintahnya IP NAT inside. Berikutnya kita masuk lagi ke jaringan interface 0/1. Perintahnya sama, IP NAT inside, faster, enter. Berikutnya ada lagi di 1/1 serial 01/0 ya, yang menuju ke router sama, IP nya NAT outset ya, ini outset yang ini. Setelah itu kalau sudah kita exit. Nah, berikutnya di sini kita tambahkan lagi akses list permit. Nah, ini lanjutkan lagi. Seperti ini. Enter. Nah, sekarang kalau sudah exit. Nah, baik. Nah, sekarang kita uji coba ya. Uji coba sesuai dengan yang ada di modul.
melalui browser. Nah, PC0, PC3 dan PC4 akses web server, kemudian tombol GoGo berapa kali. Nah, nanti itu ketika dicek hasilnya terdapatnya seperti ini. Nah, bukan alamat IP-nya si klien, tapi IP-nya router ya, router 50.1. Nah, ini saya mau cek dulu ya. Dari sini PC0 set 192.168.20.5. Go. Itu web server, kita klik, lalu kita net start. Nah, ini masih ya. Kok masih dari 30.5 ya, belum berhasil. Saya cek lagi di config-nya. Segera verifikasi menggunakan satu command yang server. Nah, dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari. Sedangkan jika akses web server tersebut berasal dari host di jaringan, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 51. Oh, ini. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, kalau kita akses sebentar, pengujian konfigurasi dilakukan melalui browser PC0 ataupun PC3 atau PC4. Akses web server, kemudian tekan tombol GoGo berapa kali. Nah, segera verifikasi net start melalui command prompt yang terdapat pada web server. Nah, pada web server hasilnya 35, masih mengetahui. Oh ya, benar, masih mengetahui. Nah, dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali, dia masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 192.168.30.0 ya, dari jaringan itu. Sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 10, yang aksesnya dari sini, dari web yang sini, yang 10 ini, jaringan 10. Nah, dia akan mengenalinya di 50.50.1, yaitu alamat IP-nya si router ya. Oke, kita coba ya. Di masnya seperti itu. Nah, ini kita go. Setelah itu dari sini kita juga sama desktop 192.168.20.5, enter. Go. Setelah itu kita cek di sini net start. Oke ya, benar ya. Ketika kita akses dari jaringan 10.0, yang terjadi yaitu yang ditampilkan 50.50.1 atau alamat dari routernya. Sedangkan kita aksesnya dari komputer yang ada di sini di jaringan 30, yang terbaca adalah alamat dari kliennya. Nah, ini seperti itu saja yang bisa saya praktekkan. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.